Bagaimana sih caranya agar kita bisa mengundang rezeki yang tak terduga yang Allah kasih gitu ya, langsung di saat kita itu udah bener-bener lelah banget, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Masya Allah, teman-teman subscribe YouTube Mbak San, teman-teman agen, teman-teman leader, teman-teman reseller, teman-teman marketer. Masya Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, di sini Mbak San lagi excited banget, pengen cepet-cepet berbagi kepada teman-teman semua, kepada Anda semua yang sudah pengen nonton gitu ya video kali ini, bahwa di sini Mbak San akan sedikit sharing bagaimana sih caranya mengundang rezeki yang tak terduga. Ya tentunya rezeki dari Allah. Ya, nah di sini Mbak San ingin sharing sedikit karena baru-baru ini excited banget, sekitar 1-2 bulan baru ini Mbak San jalanin gitu ya. Dari yang tadinya gamis-gamis, mukena, ya home dress itu semua terkena dampak pandemi. Walaupun pada awalnya home dressnya Mbak San itu laris manis gitu ya waktu awal-awal Mbak San jualan gitu ya, tapi karena semakin di tahun kedua, terus akhirnya di tahun ketiga ini juga agak mengurang gitu ya. Jadi di sini Mbak San mikir gimana caranya ya biar Mbak San itu bisa dapat pemasukan tambahan, dan akhirnya Mbak San pegang sendiri ini, handle sendiri, yaitu dengan membuat kerjaan sampingan, yaitu membuat kecambah gitu ya, dan ini produk makanan gitu. Nah di sini sih pada awalnya Mbak San hanya iseng aja, kemudian ada gagalnya juga gitu ya, terus tapi ya Mbak San tetap berusaha gitu ya untuk terus belajar bagaimana sih bisa sukses gitu ya seperti orang-orang di luar sana. Dan Masya Allah banget hasilnya luar biasa, baru kerasa di menginjak 3 bulan ini Insya Allah gitu. Nah dari situ Mbak San di sini mungkin mau sharing gitu buat teman-teman yang udah di titik pasrah, Insya Allah gitu ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa mengundang rezeki yang tak terduga yang Allah kasih gitu ya, langsung di saat kita itu udah bener-bener lelah banget, Masya Allah. Jadi di sini Mbak San yang pertama gitu ya, kuncinya, tips yang pertama itu adalah teman-teman jangan bermaksiat kepada Allah. Itulah kunci pertamanya. Kemudian tips yang kedua, akhirnya Mbak San setelah sudah mengurangi aktivitas tersebut gitu ya, biar keluar dari zona nyaman nih. Nah akhirnya dari situ kan kita jadi merasa takut gitu ya, jadi kemana-mana kayak merasa diawasi oleh Allah, dan akhirnya Mbak San karena udah takut banget gitu ya sama hukuman dari Allah, akhirnya karena udah merasa seperti itu, jadi insya Allah segala sesuatu hal yang kita kerjakan itu selalu akan diiringi dengan beberapa kebaikan-kebaikan, dan bahkan akan terlahir berjuta-juta kebaikan gitu ya untuk kita lakukan gitu ya. Misalnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah itu malah lebih happy, lebih ikhlas, dan lain-lain. Nah tips yang ketiga yang Mbak San jalanin itu adalah pintar membaca peluang. Jadi Mbak San itu lihat-lihat dulu nih di sekeliling Mbak San ini yang emang jarang gitu ya di kota Mbak San ya. Di sini kan Mbak San lagi tinggal di Bontang, Kalimantan Timur ya. Di sini Mbak San lihat-lihat kayaknya yang jualan kebab, martabak, segala macam makanan gitu ya, yang memang dikonsumsi setiap harinya itu kayaknya udah banyak gitu ya. Bahkan makanan-makanan yang unik seperti mie ayam atau bakso gitu ya, segala macam itu kayaknya mungkin udah banyak banget gitu lah. Dan kayaknya kalau Mbak San jualan itu kayaknya emang Mbak San gak ada waktu gitu ya. Jadi pada akhirnya Mbak San melihat gitu ya, flashback gitu ya, bahwa ibu mertua Mbak San ini jualan cambah gitu ya, tapi mungkin kalau ibu mertua itu kan lebih kepada toge pendek, kalau Mbak San ini kan cambah panjang gitu ya. Nah dari situ Mbak San
akhirnya penasaran belajar gitu ya, dari YouTube juga gitu ya. Nah akhirnya ngajak suami, kebetulan suami juga memang luang waktunya, efek PPKM jadi masjidnya ditutup, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng, dan Masya Allah hasilnya excited banget gitu ya. Ya sebulan 2 bulan teman-teman jangan tanya ya, kita udah buangin kacang berkilo-kilo gitu ya, karena untuk belajar gitu ya. Modal keluar beli ember, beli beli jaring-jaring tuh ya yang buat tempat togenya, bahkan sampai beli berember-ember gitu ya, karena emang tuntutan untuk kita latihan gitu ya, karena perlu gitu ya, beli alat untuk tampi kulitnya itu juga. Terus akhirnya bertahap gitu ya, dari ember kecil kemudian akhirnya jadi tong besar gitu ya. Itu 1-2 bulan itu nggak selamanya mulus teman-teman. Lucu banget deh, kita tuh pertama kali jualan itu ya, jualan kecambah, yang ada kebanyakan bagi-baginya gitu ya, bagi-bagi ke tetangga karena hasilnya masih jelek gitu ya teman-teman. Nah ini ada di tips yang keempat ya. Jadi teman-teman kalau udah memilih sesuatu usaha gitu ya, jadi teman-teman ya usaha semaksimal mungkin gitu ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau emang belum bisa, belajar lagi. Kalau hasilnya jelek, kita kejar terus agar hasil kita tuh bener-bener jadi bagus gitu ya. Karena yang namanya manusia ini, kita bener-bener seseorang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah gitu ya. Jadi insya Allah kita pokoknya kalau misalnya kita belajar terus belajar dan kita telan sendiri derita kita gitu ya, insya Allah nanti bakalan itu tuh bakalan terlewati, dan teman-teman insya Allah akan sukses gitu ya. Nah kemudian yang kelima, kalau misalnya teman-teman udah sukses gitu ya, udah berhasil nih, wah ternyata produknya teman-teman itu emang udah siap gitu ya untuk dijual, untuk apalagi ketika dibagi-bagi ke tetangga, ke teman-teman gitu ya, ke sahabat teman-teman sendiri, pokoknya semua bilang bahwa produk Anda tuh bagus gitu ya. Nih kayak Mbasan gitu ya, kasih ke tetangga, ke ibu-ibu gitu. Wah cambahnya Mbasan ini bagus banget, putih segala macam ya, padahal dulunya mereka tuh nggak lihat dulunya gitu, dikira Mbasan ini langsung jago gitu buatnya. Aduh Masya Allah, 3 jam sekali kita tuh harus bangun gantian ya, Mbasan tuh sip pagi, suami sip malam. Itu kita jalanin 1 bulan sampai 2 bulan kayak gitu untuk belajar. Bahkan ya Allah, setong itu kita kadang buangin gitu ya. Kadang orang mikir, ih sayang banget dibuang, udah buat ternak aja. Di sini nggak ada, maksudnya jarang yang punya ternak sapi kayak gitu. Kalaupun dikasih, yang ada pada mabok karena emang bener-bener bau kalau toge panjang itu. Kalau toge pendek masih mending ya, mungkin ada wangi-wanginya dikit gitu ya. Tapi ini nggak bisa, bener-bener harus dibuang gitu ya, karena busuk gitu. Terus nggak bisa dipilihin gitu ya, karena kalau udah satu daerah gitu ya, satu daerah busuk itu semua menular gitu kalau toge itu. Jadi ya mau nggak mau harus 1 tong dibuang gitu, nggak bisa dipilihin yang ini misalnya bagus terus pokoknya menyebar gitu busuk. Jadi teman-teman bisa pikir sendiri ya, itu modal 300.000 langsung dibuang. Apalagi kalau yang udah tong-tongan jutaan itu, Mbasan udah harus sudah menyiapkan diri, karena semakin hari Mbasan produksinya udah semakin, maksudnya ditambah 1 kilo, naik 1 kilo, ditambah terus gitu. Jadi di sini Mbasan emang yang namanya jiwa pebisnis itu ya memang seperti itu, harus siap rugi ya. Alhamdulillah untungnya ya juga siap banyak gitu, maksudnya untung banyak juga alhamdulillah gitu ya. Nah dari situlah teman-teman juga harus mulai, tips yang kelimanya ini harus gencar marketing. Jadi teman-teman nggak mesti harus ke pasar gitu ya, kayak jualan Mbasan ini nih ya. Tadinya tuh ya waktu awal-awal itu Mbasan bingung juga gitu, ini mau jual kemana gitu ya. Sama kayak teman-teman kalau misalnya jualan online nih, mau jual kemana, saya duduknya nggak di pasar tapi di rumah ngurusin anak gitu ya. Bahkan toge juga begitu, punya pikiran seperti itu, karena Mbasan lihat aja posisi Mbasan ini pakai cadar, gak mungkin jualan di pasar. Sedangkan suami Pak Ustadz gitu, gak mungkin jualan di pasar gitu kan istilahnya gitu. Akhirnya ya namanya kita sudah tahu belajar gitu ya teknik online marketing gitu ya. Akhirnya Mbasan ubek-ubek grup Facebook,
gabung grup Facebook gitu ya. Akhirnya cari grup-grup WA, Mbak San masukin seluruh grup WA di Kota Bontang, Kalimantan Timur ini. Dan Masya Allah, hasil dari iklan terus hari pertama kedua itu nggak ada yang nengok sama sekali, karena mereka takut, belum percaya gitu kalau produk Mbak San ini bagus gitu ya. Itu biasa lah, tapi kita terus posting, kita terus belajar mana nih waktu-waktu yang emang sekiranya rame mereka buka HP, lihat HP. Terus kata-kata caption pertama ya, kata-kata caption pertama yang memang menarik untuk diklik gitu ya kan. Pada saat kita update status ya di WhatsApp itu kan ada muncul beberapa kata gitu ya. Kalau di situ Mbak San pasti bakalan posting gini, yuk cambah panjangnya. Nah cambahnya itu digedein di caps lock ya. Yuk cambah panjangnya, ready besok gitu ya. Siapa yang mau ikut antar besok free ongkir misalnya seperti itu. Itu Mbak San iklan terus seperti itu, iklan-iklan dari yang tadinya cuman jualan 3 kilo 10 kilo, akhirnya ada langganan terus sampai 50 kilo. Masya Allah, itu benar-benar excited banget. Dan baru Mbak San rasakan di 3 bulan ini. Nggak tahu nanti di bulan-bulan berikutnya. Masya Allah, mudah-mudahan berkat doa orang tua dan segala macamnya, kalau misalnya lancar ya mudah-mudahan makin bertambah gitu ya. Karena kan kita juga butuh membahagiakan orang-orang terdekat kita kan. Nah disitulah semangat kita itu emang harus bener-bener terus ditempa gitu ya. Karena kita kan ada orang tua yang harus kita urus, kemudian ada anak, ada ayah, ada orang-orang yang memang di sekitar kita yang tidak mampu diajak kerja gitu ya, kalau mereka mau ya. Jadi bisa kita gaji gitu kan, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Terus bisa sedekah tiap Jumat gitu ya, kasih nasi gitu, misalnya nasi jum ya, nasi jum gitu ya tiap Jumat ya. Kita jualan juga bukan sekedar untuk memenuhi perut sendiri aja gitu ya, tapi sesimpel itu bahagianya Mbak San bisa makan, kemudian bisa ngasih makan orang gitu loh. Sesimpel itu kita kan hidup ya. Jadi kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian yang keenam, teman-teman itu harus memahami pasar dari produk yang akan Anda jual. Ini sama, tipsnya sama banget kalau misalnya teman-teman lakukan secara online. Mau produk makanan, mau kosmetik, mau gamis, mau kena, pokoknya teman-teman tuh harus tahu lah gitu ya. Ini pasarnya kosmetik nih kayak mana gitu, komunitasnya di mana. Teman-teman tuh harus cari tempat-tempat rame di mana gitu. Jadi insya Allah teman-teman pasti bakalan banjir orderan, dan teman-teman bakalan kewalahan gitu ya untuk ngadepin orderan tersebut gitu. Jadi memang di masa pandemi ini nih yang rame online tuh home dress, makanan, pengennya delivery kan, pengennya diantar. Kemudian setelah itu apalagi ya, mukena tuh ya. Kemudian kalau misalnya udah mulai divaksin itu nanti bakalan keluar outfit gitu ya, gamis sudah mulai bermunculan gitu ya. Ya pokoknya banyak banget peluang yang insya Allah teman-teman bisa manfaatkan, bisa teman-teman pelajari pasar Anda. Tapi ya satu kunci dari Mbak San itu teman-teman harus fokus ya. Kalau misalnya teman-teman nggak fokus di satu produk ya, itu teman-teman bakalan kacau gitu ya, karena harus posting ini posting itu. Jadi teman-teman nggak bisa mempelajari market yang akan Anda jual gitu ya dari produk Anda gitu. Itu sih intinya ya. Kemudian yang ketujuh adalah teman-teman pasti harusnya tawakal setelah beberapa usaha, ikhtiar gitu ya dan segala macamnya. Teman-teman tinggal tawakal ya. Pokoknya serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting kita tuh udah usaha semaksimal mungkin gitu ya, sesuai dengan kekuatan yang sudah kita miliki. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau misalnya teman-teman udah usaha gitu ya, apalagi udah mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, udah takut bermaksiat gitu ya kepada Allah. Kemudian ibadahnya ditambah, misalnya duhanya, tahajudnya, pokoknya benar-benar beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah gitu ya. Karena biasanya rezeki seret itu akibat dosa-dosa kita yang lalu, misalnya bekas menyakiti hati orang lain, atau kita kan nggak tahu ya, kadang ada yang sesuatu yang disengaja ataupun tidak sengaja itu kita nggak tahu. Makanya kunci biar rezeki kita ngalir itu ya, biar mengundang rezeki yang tak terduga itu benar-benar kita harus banyak-banyak istighfar. Kemudian yang kedelapan, teman-teman harus scale up bisnis. Perlahan teman-teman harus bisa perbesar ya. Kayak Mbak San kayak jualan cambah ini ya.
Mbak San tingkatin sekilo, 2 kilo, kemudian mulai cari orang yang mau kerja sama Mbak San, mulai bermanfaat untuk orang lain gitu ya, kasih gaji ke mereka seperti itu. Kemudian yang ke-9, teman-teman jangan cepat berpuas diri ya, karena orang-orang yang berpuas diri itu bakalan terlena gitu ya, jadinya sombong, akhirnya dia menjadikan weh gue udah punya banyak duit, males berbagi ke orang lain. Nah itulah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, jadinya mereka tuh terlalu terlena gitu ya dengan kesuksesan mereka gitu ya, dan akhirnya mereka nggak mau mengevaluasi diri ya, jadinya mereka tidak mau bermuhasabah gitu ya, bahwa semua ini datangnya hanya dari Allah gitu ya, kita ini kan hanya manusia yang tugasnya itu untuk ya memang kita turun ke dunia ini ya hanya untuk beribadah kepada Allah saja ya. Seperti itulah teman-teman sharing kali ini di siang hari ya, di siang bolong yang masya Allah ini di deket kacang Mbak San ya, bukan di kamar, karena di kamar itu suami Mbak San sama anak Mbak San lagi tidur, jadi ini kita pindah ke belakang nih dengan lambayan jemuran. Ini di bawah nih kacang ya, ada kacang hijau yang lagi direndam yang mau dijadiin toge. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Masya Allah, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya Mbak San mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata Mbak San ya. Mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya, bisa diambil semangatnya ya teman-teman. Dan insya Allah teman-teman bisa memberikan versi terbaik Anda gitu ya, kepada keluarga Anda, kepada orang-orang sekitar Anda, atau bahkan kepada orang lain ya di sekitar Anda, biar bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Karena ya apalagi sih gitu ya, kita hidup di dunia ini mau buat apa lagi sih kalau bukan berbuat baik pada orang lain, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Kita insya Allah bertemu lagi gitu ya di sharing berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.